Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Ardi Tason, yang mana di channelnya ini kita belajar mengenai elektronika. Dan untuk yang kemarin kita telah membahas mengenai mixer keseluruhannya, yaitu mengenai perbaikan dari satu buah mixer, yang mana mixer tersebut bagian trafonya sudah rusak atau hilang dan diganti dengan trafo bekas dari DVD ataupun dari, bukan dari trafo mixer, tapi masih bisa dipergunakan untuk mixer. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke per channelnya. Oke. Yang kemarin kita bahas bahwa mixer tersebut yang dibuat oleh mixer luar, jadi bukan dari produk yang ada di kita atau yang ada di pasaran. Dan kita akan bandingkan bagaimana dari rangkaian-rangkaiannya atau dari fixturnya, dari jenis komponennya, pembuatannya dari mixer luar tersebut dengan produk-produk yang ada di kita, yang seperti ini mungkin contohnya, tapi ini untuk yang mixer sederhana. Oke. Yang pertama mungkin kalau kita lihat dari produk luar, mixer tersebut ini mempunyai fixtur yang sangat banyak sekali. Kalau kita lihat dari tombol-tombolnya juga, untuk bagian nadanya juga sama. Untuk bagian potensio itu mempunyai ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, kisaran 10 potensio. Satu lagi yaitu potensio geser, yang mungkin di sini bagian soketnya. Oke. Untuk yang selanjutnya selain fixtur, bagian potensio yaitu di bagian nada. Nah, untuk rangkaian bagian nada. Untuk bagian nada biasanya kalau di mixer biasa itu cuma menggunakan bagian bass dan treble, ataupun juga bagian bass, middle, treble, atau bisa disebut juga dengan high, mid, dan low. Nah, biasanya ada 3 bagian pengaturan nada untuk selanjutnya di bagian gain. Tapi untuk di bagian mixer luar itu mempunyai yang ada pencampur frekuensi. Nah, seperti yang ada di sini, itu menggunakan middle frekuensi atau juga bagian low frekuensi. Tapi untuk yang ini tidak menggunakan untuk bagian low frekuensi, tapi menurut saya ini juga cukup lumayan bagus dan sangat simpel untuk cara penggunaan di bagian nada. Fungsi dari middle frekuensi itu untuk mengatur ke bagian low dan ke bagian middle. Itu sangat berpengaruh sekali kalau kita menurunkan atau menaikkan nadanya, dan bisa menyesuaikan ke bagian vokal. Itu menurut saya sih. Itu untuk fixtur di bagian nada, jadi cukup lumayan lengkap. Selanjutnya yaitu di bagian aux. Kalau di mixer biasanya mempunyai satu aux, tapi kalau di sini mempunyai 2 aux. Jadi ada aux 1 dan aux 2. Begitu juga untuk di bagian efek. Ada efek 1 dan efek 2. Tidak seperti yang mixer atau per channel di pasaran, itu biasanya cuma menggunakan efek 1 dan aux 1. Untuk di selanjutnya di bagian balan atau panpot. Ini di bagian balan biasanya kalau di mixer rakitan itu mempunyai si bagian potensionya itu potensio yang mono. Nah, seperti ini. Tapi untuk di sini
itu menggunakan potensionya potensio yang stereo, sehingga jika di RL kan atau ke kiri di ke kanan kan untuk bagian potensionya itu akan sangat bagus sekali atau terasa sekali untuk perpindahannya antara ke RL atau ke bagian stereonya. Oke, itu dari jenis nada dan juga pixture ke bagian aux dan bagian efeknya. Untuk selanjutnya untuk bagian komponen saya rasa itu sama saja. Komponen yang digunakan dari merek luar ada yang metal film, ada juga yang menggunakan resistor biasa. Untuk kapasitornya juga tidak menggunakan kapasitor atau kondensator yang menggunakan MKM ataupun yang berjenis yang lumayan berkapasitas bagus. Ini masih normal, tapi untuk cara rangkaiannya mungkin sangat berbeda dengan rangkaian-rangkaian yang ada di pasaran atau di tokoan. Oke, untuk selanjutnya dari jenis komponen utama, misalkan dari jenis IC. Kalau kita sering temui di mixer yang ada di pasaran yang suka kita rakit, biasanya untuk jenis IC yang suka digunakan yaitu dari JRC yang nomornya yaitu 4558 ataupun juga dari NE 5532. Nah, itu biasanya yang suka dipergunakan di channel atau channel mixer yang ada di pasaran. Tapi untuk di produk luar itu menggunakan IC-nya berjenis dari, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk tipenya masih sama dari JRC, namun untuk IC-nya itu tipenya dari 4560. Dan si komponen IC ini bisa disuplai dari 12 volt sampai 18 volt. Itu masih muat. Jadi tidak khawatir jika menggunakan suplai menggunakan 15 volt. Selanjutnya setelah IC ini untuk di bagian tombol-tombol yang ada di sini yaitu menggunakan FVL. Nah, yang ini lead LVL, terusan bagian tombol aux 1 dan aux 2. Sementara kalau untuk di rangkaian pasaran biasanya jarang memakai, cuman potensio saja, jarang memakai tombol-tombol yang ada di sini. Untuk bagian aux, untuk bagian efek dan yang lainnya. Selanjutnya selain itu untuk di bagian ini bagian input, untuk bagian input masih seperti biasa, menggunakan input mic, terusan bagian input untuk bagian musik atau pakai jack terminal yang biasa. Yang satunya lagi ini untuk inset. Namun lebih bagusnya untuk bagian preamik itu menggunakan imbalan, dan juga di bagian preamik tersebut biasanya kalau untuk produk tokoan yaitu menggunakan yang berjenis IC untuk penguatan di bagian preamiknya. Tapi untuk di produk luar ini menggunakan berjenis transistor dengan menggunakan 4 transistor. Dan untuk nomor transistornya mudah-mudahan ini masih bisa kebaca, C2240. Nah,
Itu untuk jenis dari transistor untuk penguatan ke bagian preamik. Dan untuk keunggulan dari preamik tersebut yang menggunakan transistor, untuk di bagian gain yang ada potensio yang ada di sini. Nah, untuk ke bagian gain itu menggunakan komponen elko yang lumayan cukup besar, menggunakan 470 mikrofarad, yang mana itu fungsinya untuk meredam atau menaikkan nada yang masuk dari input ke bagian tune control atau ke nada yang ada di channel mixer ini. Itu sangatlah bisa teratur sekali. Nah, itu fungsi atau perbandingan dari channel mixer antara channel luar dengan mixer yang ada di tokoan atau di pasaran yang sering kita rakit. Untuk selanjutnya satu lagi yaitu mengenai di bagian supply. Untuk di bagian supply atau catu daya, nah biasanya kalau di produk kita atau di pasaran itu untuk bagian supply-nya masih disatukan untuk per channelnya, terusan ke bagian masternya juga, untuk ke bagian display dan juga ke bagian preamik itu masih dalam satu rangkaian untuk bagian catu dayanya. Tapi kalau di produk luar itu di bagian supply-nya itu bisa dilihat dari jenis ke masternya itu semuanya terpisah. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian. Ini jalur yang masuknya itu ada ke bagian display, ada juga ke bagian master untuk IC, dan ke tiap per channel itu semuanya catu dayanya terpisah, dan sehingga nantinya itu ada beberapa kabel untuk catu daya. Jadi bukan hanya ke bagian channel mixer dan untuk ke bagian masternya. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan antara perbandingan channel yang dibuat dari produk luar dan yang satunya lagi yang beredar di pasaran yang sering kita buat. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi Anda yang ingin membuat satu buah mixer untuk bahan alat audio ya. Oke, demikian dulu untuk penjelasannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.